Adab ziarah makam yang pertama, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Makanya salam ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua tak boleh dijawab, salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab, salam saya tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua tak boleh dijawab, salam imam waktu sholat subuh tadi, assalamualaikum warahmatullahi, tak boleh kita jawab, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya, waktu ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam, maka kita tetap ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sendal ditenteng, sendal selop paling bagus tenteng, tapi kalau khawatir kotor, jorok, becek boleh dipakai, tak apa-apa, afdal. Lalu kemudian jangan menginjak. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin, duduk di atas bara api neraka, fatuhriqu siyabahu, terbakar kulitmu, terbakar bajumu, khairun, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Ini banyak orang ziarah kubur, 3 kesalahan: duduk di atas kubur, nginjak kubur, dan menjadikan kubur sebagai asbak. Robah. Setelah itu bacakan ayat. Begitu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, dalam kitab Ar-Ruh. Bacakan ayat Quran sampai Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binas sekali, Al-Fatihah sekali. Sampai apa tidak nih Pak Ustaz? Sampai. Kata Nabi, kalau ada orang meninggal, kuburkan cepat-cepat. Pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah, pada bagian kakinya baca ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, pesan Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati bacakan pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Ada pada zaman Nabi itu namanya al-jarid, jaridah, pelepah kurma. Jadi Nabi itu marra bi qabraini yu'adzabani. Nabi melewati 2 kubur yang diseksa. Kemudian Nabi fa akhadha jaridah. Al-jaridah itu apa? Pelepah kurma, fa syaqqaha, kemudian dibagi 2. Fa gharaza, kemudian Nabi menancapkan ala kulli qabrin, setiap kubur, wahidatan, 1 belahan. Lalu Nabi mengatakan la'allallahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaibasa, atau kama qala Rasul, semoga Allah akan meringankan siksa kepada 2 mayat yang dikubur selagi dia belum kering. Maka disinilah ulama seperti, bahkan di situ kalau tidak salah Buraidah, salah satu sahabat Nabi itu berwasiat, kalau aku mati nanti tolong ambilkan pelepah kurma dan tancapkan agar Allah meringankan siksa kalau saya punya dosa. Maksudnya ringankan siksa. Nah, di sini para ulama menjelaskan kalau seandainya kita meletakkan pelepah kurma itu sah-sah saja. Karena apa? Bukankah semua yang ada di bumi dari bebasahan dan yang lainnya juga bertasbih? Sebab tasbihnya makhluk-makhluk itu menjadikan tenang mayat bertasbih. Sehingga rumput-rumput yang di atas kubur pun makruh untuk kita cabuti di dalam kubur. Jangan terlalu bersih-bersih, biarkan ada rumput, dia akan bertasbih. Satu. Kedua, bahwasanya bisa, ini adalah para ulama mengatakan bunga-bunga itu kan sesuatu yang segar. Maka itu bisa saja itu punya makna sama dengan pelepah kurma tersebut. Jangan Anda teramat amat membatasi rahmat Allah. Kan ini ada bebasahan juga dari bunga. Yang kedua itu bunga. Yang ketiga adalah jangan dengan berlebihan. Jangan sampai harganya mahal. Apalagi kalau punya bunga-bunga di rumah sendiri, petik-petik sendiri. Kemudian yang keempat, upayakan jangan sampai dalam irama niru orang-orang kafir, gaya orang kafir. Meniru gaya orang-orang kafir. Itu hanya menabur bunga, selesai. Niatnya adalah semoga ingat semoga selagi ini bunga masih basah meringankan
Kalau ada dosa, ringankan daripada siksanya. Jadi hal-hal ini adalah hal yang sangat mungkin untuk difahami dengan baik, asalkan kita tidak memandang dengan hawa nafsu. Kalau nggak pakai bunga ya nggak apa-apa. Yang penting istighfarnya lancar, doanya yang banyak. Nggak pakai bunga nggak apa-apa. Cuman saya tidak senang kalau ada degan taruh di situ. Kenapa tidak dikasihkan saya biar saya minum degannya? Kemudian tikernya dimasukkan ke dalam, kasihkan ke pondok, bisa buat di pas satpam nanti itu. Jangan membawa barang berharga ke dalam kubur. Ada telur lagi di situ, di dadar nanti buat sarapan saya itu. Jadi yang barang-barang berharga bernilai jangan taruh di kubur, taruh degan. Sudah saya mulai tadi kepanasan, nggak ada minum, degannya taruh di situ. Degan buat saya nanti. Tolong yang berharga jangan dibawa-bawa. Jadi tolong ini dipahamkan ke yang lainnya, ya. Diminum saja kan, kalau diminum kan jadi pahala buat dia. Kalau itu kan mubazir nanti, telurnya mubazir, gak netes di situ, degannya busuk di situ, tikernya akan busuk di dalam kubur. Maka tikernya dinaikkan. Kemarin terakhir kami hadir jenazah kemana, tikernya bagus banget, taruh buat pondok, dipakai sama anak pondok buat duduk-duduk, lihat, duduk sambil baca Al-Quran, kan pahala daripada ditanam di kubur itu tiker. Tolonglah ya, ya baik seperti itu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ziarah itu artinya kunjungan. Ziarah. Jadi saya menziarahi antum, berarti saya mengunjungi antum. Mau kemana Ustaz Adi? Mau ziarah. Mana? Ke Pak Lutfi. Pak Lutfi di mana? Di Lampung. Kan Pak Lutfi masih hidup. Ziarah itu bukan mengunjungi orang yang wafat saja. Ziarah itu bisa diartikan mengunjungi orang yang masih hidup. Bisa. Jadi ziarah artinya kunjungan. Kunjungan. Baik ya? Nah sekarang, bolehkah kita mengunjungi orang yang sudah wafat? Boleh. Apa yang dikunjunginya? Kuburnya. Makanya ada istilah ziarah kubur. Mengunjungi orang yang wafat dalam kuburnya. Apa yang dilakukan? Mendoakan mereka. Jadi Nabi bahkan mengatakan, silakan. Lihat-lihat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fal'ana fazuruha. Itu dalilnya. Dulu saya pernah larang Anda untuk ziarah kubur. Dulu itu saat iman lemah. Ada kebiasaan di jahiliyah, kalau ada orang meninggal, itu mereka meratap-ratap. Ratap-ratap. Untuk menunjukkan bahwa orang ini orang baik. Diratap, ada yang rubuk-rubuk rambut, ada yang mukul-mukul begini. Bahkan nanti gini, saking populernya kesan itu dianggap orang baik, sampai ada jasa penyewaan orang nangis. Jasa nyewa orang nangis. Jadi kalau ada dikenal orang buruk misalnya, disewa nih, berapa orang? Rombongan. Untuk nangis saja. Nangis, terus meratap-ratap. Ada itu, zaman jahiliyah. Jadi begitu ada kebiasaan seperti itu, jadilah kultur di masyarakat. Biasanya budaya itu muncul karena biasa. Biasa itu dari kebiasaan. Kebiasaan begitu jadi tradisi nantinya. Maka ketika ada tradisi itu kuat di masyarakat, iman mulai lemah. Di awal-awal, iman masih lemah maksud saya. Karena masih lemah, belum ada penguatan tauhid yang kuat, muncul kebiasaan itu, maka dilarang oleh Nabi SAW untuk sementara waktu ziarah kubur. Larangan datang. Kenapa dilarang? Bukan gak boleh ziarah. Bukan gak boleh ziarah. Larangannya karena dikhawatirkan ketika ada yang meninggal, tradisi tadi lebih kuat daripada awal-awal keislaman. Muncullah seperti itu. Sehingga maaf, iman yang seharusnya muncul, teman-teman sekalian, itu terhenti, terbatasi oleh nilai-nilai tradisi yang tadi. Maka setelah imannya kuat, paham bisa membedakan, mana doa, mana diskusi, mana ceramah, mana ngobrol, ya kan? Mana kemudian teman-teman sekalian bisa mendoakan dengan baik, mana yang bisa meningkatkan iman, mana yang bisa mengurangi iman. Dari situlah kemudian, ini yang paling menarik, muncullah sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, karena dikhawatirkan kalian meratap, minta-minta pada yang tidak baik. Fal'ana fazuruha, sekarang ziarahi. Di ziarah kubur itu hukumnya boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW atal makbarah faqal. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Jadi salah satu hobinya Nabi pergi kuburan. Kalau kamu nggak suka pergi kuburan, berarti kamu nggak ngikut sunnah. Lah kalau kamu celah orang-orang yang ziarah kubur, berarti kamu celah orang-orang yang mengikuti sunnah. Kalau kamu menghina orang yang amalannya ziarah, berarti kamu mencela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor satu, muslim mukmin harus senang dulu yang namanya ziaratul kubur. Harus senang. Karena nanti toh kalian juga akan diziarahi. Senang gak senang akan diziarahi.
maka latihan dulu, latihan ziarahi. Faqala assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Karena versi doa macam-macam. Ini versi doa ini akan saya terjemahkan. Assalamualaikum. Ini Nabi ngajak ngobrol sama yang di kuburan. Jadi kalau ada Habib ziarah kok ngomong sama yang di kuburan, jangan disalah-salahkan. Dibilang Habibnya ngajak ngomong kuburan, bodoh yang ngomong seperti itu. Gak pernah Habib ngajak ngomong kuburan. Yang diajak ngomong Habib yang dikubur. Yang diajak ngomong yang dikubur. Masa batu diajak ngomong? Masa nisan diajak ngomong? Kurang kerjaan saudara-saudara. Yang diajak ngomong bukan batu, bukan nisan, tetapi yang di balik kubur. Sementara yang di balik kubur itu tidak mati, tapi hanya pindah alam, hidup. Bahkan kalau itu orang soleh, itu orang-orang waliullah, Allah marah kalau kita memati-matikan orang soleh. Bal ahya, kata Allah, enggak mati loh, bahkan hidup. Sampai Allah menyangkal, bahkan hidup. Artinya kamu harus yakin, kalau kamu ziarah kubur, di dalam kubur itu lihat kamu dan dengarkah kamu. Guru kami berpesan, makna hadis, zurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Ziarah kubur karena itu bisa mengingatkan kepada kematian, lintas dimensi langsung maksudnya. Maka orang yang suka ziarah kubur, rohaninya akan tembus ke dimensi yang lain, masuk ke alam-alam yang lain, sadar atau tidak. Tapi kalau udah jauh dari kubur, membid'ahkan kubur, menyebut orang ziarah kubur kuburiyun, maka siap-siap kamu nanti ketemu Rasulullah. Rasulullah akan memarahi dan menghardikmu dan mengatakan, aku sayyidul kuburiyin, akulah orang yang paling sering ziarah kubur. Nabi ziarah kubur kapan, Pak? Malam. Dan hampir setiap nginep di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Berani bilang Nabi sayyidul kuburiyin, penyembah kubur, hati-hati. Pemuja kubur, hati-hati. Semua yang kamu lafazkan Allah hisab. Kalau kolbu nggak nyampe, nggak usah ingkar. Imam Sya'rani telah nulis berkali-kali kata beliau, kalau kamu tidak faham, jangan ingkar. Sekali kamu ingkar, haramallahu alaika, Allah haramkan bagimu untuk merasakan itu. Makanya kalau udah benci sama kita, benci sama kajian kita, nggak nyaman, Pak. Langsung keluar. Ngelihat imam kita doa aja langsung keluar. Nggak bisa husnuzon, nggak bisa menikmati perbedaan faham. Betapa sempitnya kalbu, padahal kalbu itu lebih luas dari dunia dan seisinya. Hadis meskipun dhaif, tapi ulama mensahihkan maknanya. Mawasi'ani ardi wala samai. Aku ketika memandang ke langit dan bumi tidak sanggup menahan pandanganku. Itu yang disebut Allah ketika memberikan amanah kepada langit dan bumi, semuanya nolak. Inna wasi'ani, yang sanggup menerima pandangan itu adalah qalbu abdi al-mu'min, qalbu hambaku. Ada kalimat hambaku di situ, al-mu'min, yang dia beriman.